ma'ul anbiya wa salafuna salih walidina wa jadadina wa habaibina wa ustazina wa zawil huquqi alaina ajma'in wal jami'il muslimina wal mu'minina, khususan ilaru, sebutkan nama orang tua kita masing-masing yang telah meninggal dalam hati itu, ma ilaru khususan. Khususan Sayyidil Wali Abu Bakar bin Al-Haddad wa alaniyatun salihah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi darin amin. Qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babun hifiz qalbi minal ma'asi. Bab tentang bagaimana menjaga hati dari perbuatan maksiat. Jadi yang bermaksiat itu bukan cuman zahir kita. Yang bermaksiat itu bukan cuman anggota badan, ya, hati juga kita sering bermaksiat, ya. Apa salah satu daripada maksiat hati? Banyak: sombong, iri, dengki, fitnah, namimah, hasud dan sebagainya. Itu adalah daripada hal-hal daripada maksiat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzal qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Dan adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat, hukumnya wajib untuk setiap orang Islam, ya. Jadi menjaga hati kita dari perbuatan maksiat, maupun maksiat zahir maupun maksiat batin, itu adalah wajib bagi kita. Wajib di sini artinya dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza hifdzul a'dha'i as-sab'ati fardun 'ainin kullu muslim, ya. Begitu pula menjaga anggota badan yang 7 fardhu 'ain bagi orang muslim, ya. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, ya, itu wajib dijaga, ya. Fa mina ma'asal qalb. Dan adapun contoh daripada maksiat hati diantaranya asyakku fillahi ta'ala. Yang pertama, contoh maksiat hati adalah ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu ta'ala. Kita ragu gak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Kita kalau sama orang kayaknya bisa beresin urusan kita. Kalau kita lagi susah, kayaknya yang bisa nolongin duit, yang bisa nolongin manusia, yang bisa nolongin harta, yang bisa nolongin jabatan, yang bisa nolongin orang yang berpangkat, ya. Sadarkah kita bahwasanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah Allah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Cukuplah Allah, hanya satu yang aku harapkan, dan cukuplah Allah yang dapat satu-satunya menjadi penolong bagi diriku, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita sebagai orang muslim sangat amat tidak boleh ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bedanya orang beriman dan kagak itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an banyak, ya, bahkan siapa orang yang mengingkari, ya, daripada Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukun Islam, rukun iman, ya, beserta yang lainnya, maka itu sebagai orang yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nih, sekarang tahun berapa? 2021. Di alam dunia ini, dari ujung barat sampai ujung timur, dari atas utara sampai bawah selatan, berapa orang yang hidup bersama kita? Katanya sih 6 sampai 7 miliar orang, ya. Gak ada yang tahu pasti, itu kan cuma sensus bernegara, ya. Berarti dalam satu waktu dan satu zaman kita hidup bersama dengan 6 miliar orang di dalam satu zaman. Allah yang memberitahu kita bahwasanya
Allah yang memberikan rezeki kepada semuanya, tiap-tiap individu, ya. Allah yang memberikan makan tuh 7 miliar orang beserta binatang, hewan, tumbuhannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah yang ngasih hidup buat 7 miliar orang beserta hewan, beserta tumbuhannya, ya. Lalu dari 7 miliar orang ini tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak semuanya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudaraku tercinta, pernahkah kita ngelihat ke langit begitu, ya? Kita ngelihat ke langit setiap hari, kita dihidupkan sama Allah, bangun tidur, mandi, wudu, sholat subuh, zikir, doa, bangun, ganti baju, yang kerja berangkat kerja, yang sekolah berangkat sekolah, yang dagang usaha berangkat usaha, ya, yang tidur balik lagi tidur lagi, ya. Ada yang zikir sampai waktu isyraq, ada yang sampai ibadah, baca Al-Quran terus sampai masuknya waktu duha, sholat duha dan sebagainya. Lalu yang bekerja lakukan rutinitas pekerjaannya sampai waktunya zuhur, makan siang, kelar makan siang masuk jam kerja, masuk kerja lagi sampai asar, sholat asar, zikir doa sampai maghrib, sholat lagi, zikir doa lagi, baca ratibul haddad sampai isya, baca Al-Quran. Lalu sholat isya, zikir lagi, doa lagi, sholat lagi, apa ya, baca maulid Nabi Muhammad, hadir majelis-majelis seperti ini. Terus kita tidur, habis tidur bangun tidur, apa yang dilakuin? Sama kayak tadi pagi, sallu ala Nabi Muhammad. Sama, bangun lagi, wudhu lagi, sholat lagi, doa lagi, zikir lagi, kerja lagi, makan lagi, ya, main lagi, megang handphone lagi dan sebagainya. Pernahkah kamu sadar bahwasanya setiap hari di mana kamu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidurmu di pagi hari, itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kamu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kamu bangun tidur, melek tidur. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah kesempatan yang dimohon-mohonkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Bahkan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah, beliau itu mengatakan, apabila seseorang telah meninggal dunia, ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan, ditukar 1 detik hidup di alam dunia ini dengan harta sedunia, besarnya seperti apapun, tidak ada artinya itu harta dibandingkan 1 detik kita hidup di alam dunia. Bukan dunianya, bukan hartanya, bukan kesenangan di alam dunianya, bukan foya-foyanya, bukan santai-santainya hidup di alam dunia yang enak, tapi ketika dahi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang berharga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Makanya yang berharga buat kita itu ibadah. Yang besar nilainya untuk kita itu ibadah. Yang tinggi nilainya untuk kita itu ibadah. Mungkin sekarang orang berkata yang besar nilainya untuk saya adalah uang. Kenapa? Uang bisa dibeliin mobil, bisa dibeliin motor, bisa dibeliin rumah, bisa dipakai buat menikah, bisa buat beli sebagainya. Itu besar nilainya di sisi kita. Makanya ketika kita dijanjikan uang, berangkat. Orang desak-desakan naik kereta, naik bis, naik motor, pagi kerja, kadang keluar kota dari Tangerang ke Jakarta, Jakarta ke Tangerang. Mau? Kenapa? Karena dia berharap tuh dari kebesaran tuh uang bisa bermanfaat buat dia. Apalagi yang besar, jabatan, ya, dia rela istiqomah tiap hari selama bertahun-tahun terus saja mengejar daripada jabatan, karena dia berharap dengan jabatan dia bisa mendapatkan kenikmatan dan ketenangan. Ketahuilah, sekali menyebut Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya, Allah, 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 ya. Setiap orang berzikir kepada Allah berarti itu orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah mengatakan, ya, bahwasanya di dalam perkataannya baginda Rasul, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan aku untuk mengagungkan namanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pernah bersyukur karena diizinkan untuk menyebut, mengingat, berzikir atas nama Allah Subhanahu. Tuh, iblis nggak demen,
Ya, iblis nggak demen. Jangan sampai ente pada zikir, jangan sampai antum pada baca Quran, jangan sampai antum sodakoh, jangan sampai antum sholat, jangan sampai antum duduk di masjid, jangan sampai antum nuntut ilmu, jangan sampai antum mendekatkan diri kepada Allah. Karena iblis pengennya umat manusia, anak cucu Nabi Adam masuk ke mana? Neraka. Waliyadzubillahi min zalik. Ya, kita nih di dunia capek, ya capek, tidur aja kelamaan capek, main futsal, demen main futsal, hobi, abis main capek. Apa lagi? Wah, aneh hobinya apa? Main handphone, main game, main coba 5 jam, mati lo kedip-kedip mulu begini nih, ya kayak orang cacingan, capek. Apa lagi? Perempuan, nih demen buat perempuan, capek juga ji, ya enggak Han ya? Makanya Farhan ngajinya di kandang aja, nggak pernah keluar, kurang ajar ya. Ngaji keluar, combro, ajak nih anak yatim bare, ya. Dayat ya, alhamdulillah Dayat masih hidup ya. Doain Dayat panjang umur. Hidup di alam dunia itu yang indah di saat kamu yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja udah. Makanya maksiat hati yang paling besar adalah ragu kepada Allah. Kalau udah ragu, maksiat jalan biasanya. Ya. Ragu sama Allah itu sumber kehancuran. Mau sodako pelit, nggak deh, ntar duit gua habis, ya nggak deh, ntar nggak ada balasannya, ya. Kalau nggak deh, nggak jadi. Mau bakti sama orang tua mau ngapain sih? Bakti sama orang tua udah tua bangka begitu ya, susah-susahin hidup gua aja, ya. Karena dia ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat di perempuan, wah diajak jalan, dipegang tangannya, enggak, waduh, dipeluk-peluk, nauzubillahi min. Wah, yang ketawa-tawa berasa nih biasa nih, ya. Apa lagi? Ada duit, wah dompet orang nih, ya. Ambil. Ketika seseorang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, bil makna artinya dia tidak beriman, maka hukumnya adalah kafir. Naudzubillahi min. Dan orang yang kafir itu adalah tempatnya di neraka. Kalau sekarang saya ngomong neraka nggak ada yang takut. Neraka biasa aja, ya. Padahal itu kalau imam-imam yang pada mengerti, habaib solihin itu kalau baca surat di baca ayat di surat Al-Ghasyiyah, yang berbunyi apa? Gimana suratnya? Al-Ghasyiyah. Yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Nangis. Ya, siapa orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa orang yang enggak mau sholat, yang enggak mau syahadat, yang enggak mau puasa, yang nggak mau berzakat, yang nggak mau pergi haji, siapa orang nggak yakin kepada Allah, nggak yakin kepada Rasulullah, nggak yakin kepada malaikat-malaikat Allah, nggak yakin kepada kitab-kitab Allah, nggak yakin kepada hari akhir, nggak yakin kepada takdir baik dan juga takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan Allah, nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasulullah, nggak percaya kepada kitab-kitabnya Allah, maka dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazab dia dengan azab yang pedih. Wah, naudzubillahi min dzalik, ya. Ini bukannya perkara main-main, bukan perkara sebentar. Dari Al-Qur'anul Karim kita banyak diceritakan bahwasanya, ya, bahwasanya nanti orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, tuh, ya, kerabat lari daripada kerabatnya. Mengapa? Ngurus dirinya masing. Kenal gak? Kenal. Mungkin nanti di yaumil qiyamah Raka ketemu sama Farhan, kenal, tahu gitu. Farhan tuh ingat, cuman dia udah nggak peduli, ya. Yang dipeduli apa? Dirinya. Kok bisa begitu? Nih logika, misalkan ente sapi, ya, ente sapi, terus besok musim korban, di depan ente temen ente dipotong, bener apa kagak? Kira-kira perasaannya gimana? Bingung. Kalau nggak ente nih lagi baris, yang paling depan dibacokin, waduh, yang udah mati depan dibacokin lagi, bingung apa kagak? Duh, gue mau kemana nih ya? Gue maju dibacok, mundur dibacok, bener gak?
Gue kenal sama PI, gue males nih ngobrol sama PI deh, udah nggak pengen, ya, udah ketakutan. Bahkan saking takutnya banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang saking takutnya matanya keluar, kaget, shock. Ada lagi yang sampai mukanya tuh sampai luntur ya, saking pucet, shock gitu, mukanya luntur. Waliyadzubillahi min dzalik, ya. Makanya hidup cuma sebentar, pilihannya dua, surga atau neraka. Gimana cara masuk surga? Bil amalun soleh, dengan amal kebaikan. Gimana caranya masuk neraka? Ya lo tahu deh caranya gimana, pakai belagak bego lagi. Ya, tahu pakai iya begitu ya. Udah antum tahu, hidup sebentar, tiba-tiba antum merem, tarik Mizrail, set merem. Pas bangun sadar udah di dalam kuburan. Yang dulunya kerja nggak kerja lagi, yang dulunya punya mobil 100 nggak punya mobil lagi, yang dulunya punya rumah 100 ditinggalin rumahnya, yang dulunya jabatannya tinggi nggak ada artinya. Panglima bintangnya berapa? 4, masuk kuburan ya, nggak ada artinya tuh bintang. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau di sini dibukain pintu kek, dikawal kek, nggak boleh nyamuk nempel kek. Ketika meninggal dunia, yang dilihat bukan itu, saudara-saudaraku, malah itu jabatan, itu harta, itu kedudukan yang bakal jadi hisab bagi Allah Subhanahu. Begitu. Makanya orang yang beriman itu selalu ingat Allah, apapun keadaannya. Di motor ingat Allah. Ingat Allah tuh ingat, kayak ente demen sama orang gimana? Keingetan apa kagak? Demen aja, seneng gitu, ente demen sama orang nih, ya. Demen lagi jatuh cinta nih. Oh, ya. Kira-kira di motor ingat apa kagak? Apalagi dia baik, ngomongnya lembut, perhatian, sayang sama kita. Gimana? Nggak usah tidur ya. Nelfon 5 jam ya. Kita kalau lagi demen sama orang, lama gak nelfonnya? Farhan, lama kalau nelfonnya? Mumpung gak ada abaknya. Ya. Kita kalau lagi demen sama perempuan, ya, kalau lagi demen sama perempuan, mau tidur kita senyum-senyum sendiri. Padahal ngelihatnya tembok yang bolong. Wah, kebayangnya muka itu perempuan, ya. Ya Allah, cantiknya wajahmu. Jah. Mau mandi, senyum lagi, orang gila. Enggak ya? Senyum lagi, enak nih mandi nih. Adem seger. Kalau habis mandi udah wangi, gue mau ketemu dia deh. Tuh. Apalagi lagi makan. Tuh, lagi makan. Enaknya makan bareng dia nih. Tuh, ya. Kamu udah makan belum? Belum, kalau belum disuapin. Tuh bahasanya. Orang kalau jatuh cinta, kalau udah demen sama seseorang, tidak ada selainnya kecuali yang difikirkan orang yang dia demen. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingat baiknya, ingat lembutnya, ingat supportnya, ingat waktu dia dukung kita, ingat waktu kita makan bareng dia, ingat waktu dia senyum sama kita, ingat waktu dia percaya sama kita. Lainnya sama Allah, kurang sayang apa? Ya? Yang eksternal, makan tiap hari dikasih, kerja nggak kerja makan, dagang nggak makan nggak dagang. Ustaz Lukman, pengusaha pempek Indonesia, ya enggak? Gerobaknya jalan, berarti kan kerja, bener apa kagak? Ya, dapat duit wajar, manusiawi. Kadang pulang ke Jawa, kadang pulang gerobaknya tinggalin, duitnya ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetap makan di kerja nggak kerja, bener apa kagak? Haji Sapi, ya, ngajar di mana-mana. Ya, apalagi Farhan tuh, waduh, ya, semuanya kerja nggak kerja makan, dagang nggak dagang makan, pinter bodoh makan, normal apa idiot makan. Tuh, shallu ala Nabi Muhammad. Kesian ya autis, yang autis saja Allah jamin rezekinya, saudara-saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Bayi dibuang memaknya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi itu yang eksternal, makan, minum, udara. Pernah nggak ente lihat udara? Hawa, angin, ente pernah lihat gak? Kali ente inian pendekar, ini kan anak bentengan suka tawuran nih yang pada jago, ya kan? Dayat yang pernah lihat tuh. Ya. Ini angin tak bisa dilihat, tak bisa digapai, tak bisa dimiliki, tapi bisa dirasakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak bisa kita punya angin, tapi bisa dirasakan. Gak bisa ditaruh kantong, ya paling bisa masukin kantong plastik, gigit keluar lagi tuh angin, ya. Nggak bisa, ente juga nggak bisa makan angin kan? Bisa kerupuk. Ya, iya, makanya hakikatnya baik kita hidup dalam dunia ini, sungguh orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup deh,
Ya, cukup. Ente mau apa? Enggak, udah. Ane udah dapat semua, ginjal yang bekerja, jantung yang bekerja, urat-urat yang enggak keseleo, apalagi pembuluh darah yang bekerja, darah yang mengalir, mata yang bisa melihat, rambut yang tumbuh, kuping yang bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara, tangan yang bisa bekerja, kaki yang bisa berjalan, lengkap dengan jarinya sarang 10, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan celah-celahnya biar bisa ngelipet begini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, apa lagi yang kurang? Ente selalu mintanya setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit. Ya, kerjaan ya Allah, kerjaan. Makanya lo main game mulu, soalnya mintanya kerjaan, minum kerjaan, ngomong kerjaan, ngerekam kerjaan. Tergantung. Kalau ngerekamnya buat RCTI dibayar. Ya, ada tuh aneh kemarin buka Instagram. Ente tahu mobilan anak-anak gak? Mobilan anak-anak yang jalannya kalau ditarik begini baru jalan. Ya, ada kerjaannya tuh jadi quality control di pabrik, kerjaannya narik mobilan aja. Kalau mobilannya jalan udah, ngerti gak lo? Kata orang-orang main aja dibayar. Selalu tarik jalan dibayar. Kerjaan. Main hadroh kerjaan, tidur kerjaan, makan. Mungkin buat ente makan kan inian kebutuhan. Iya, tapi buat jurinya MasterChef kerjaan tuh. Ya, dibayar tuh makan, nyobain makanan. Makanya jangan minta kerjaan, mintanya rezeki yang baroh. Dari mana ke ya Rob? Ya, dari mana kayak sebabnya? Ada orang inian tukang traveling, tugasnya tidur dibayar. Ya, pokoknya kamu tidur aja, pokoknya saya bayar. Cobain hotel saya, ya. Nanti kamu review, kalau bagus saya bayar. Tuh. Semuanya kerjaan, mintanya rezeki yang barokah, hidup yang barokah, ibadah yang barokah, umur yang barokah. Pernah nggak kalau sujud berasa gini? Entar nih kalau aneh udah meninggal, yang paling aneh kangennya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Aneh baru tahu sekali sujud ganjarannya 10 triliun. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu aneh nggak tahu, dulu aneh nggak ngaji, dulu aneh jauh dari Allah, dulu aneh jauh dari Rasulullah. Ketika aneh meninggal dunia baru dibuka. Kalau sekarang kan ibadah cuma dikasih tahu, pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Padahal Allah itu maha teliti. Buka surat Sabah ayat 1. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha teliti, Allah yang maha luar biasa. Semuanya dikasih pahala. Ya, makanya ketika orang baik itu hidupnya bakal bahagia. Ayo dong, jangan nggak sholat dong. Ya, orang yang nggak sholat kata Jeffrey Bukhari gimana? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya? Kayak sepotong kayu lo di kali ngambang, bener gak? Ya. Gak ada artinya, apa bedanya lo sama monyet, ya gak? Monyet hidup gak sholat, ya bener, apa bedanya sama sapi? Sapi hidup gak sholat, tapi sapi gak diazab di neraka, ya. Lalu wallahu a'lam bisawab. Ya, ane juga gak tahu, ane aja gak tahu ane gimana. Ane cuma bisa berhusnuzon. Mudah-mudahan Allah kasih kita pengampunan, Allah kasih kita maaf, Allah kasih terima kita taubat, Allah kasih kita maghfirah, Allah kasih kita keluasan daripada kehidupan. Sungguh ente duduk di ini majelis yang bakal ente kangen. Benar. Kalau antum semuanya udah meninggal nih, ya dikasih tahu sedetik duduk di majelis ganjarannya bidadari. Wah, tahu gitu gue nggak keluar dari tuh masjid. Bener apa kagak? Bener gak ya? Kalau tahu sekali duduk di masjid satu bidadari yang udah kayak orang Uzbekistan, nggak ada yang mau keluar dari masjid. Iya, diam pasti. Makanya baca Al-Quran. Jangan cuma baca Al-Quran doang, baca artinya, pahamin. Kalau nggak ngerti datang ke guru minta tafsirin. Ini maksudnya apa sih? Kok begini ayatnya bunyinya begitu? Gimana sih nih? Begitu tanya sama ahli tafsir, guru-guru kita. Tadi dijelasin sama beliau, kita paham maksudnya begini. Begitu ya. Jadi kehidupan dunia, kalaupun ente kaya raya paling kaya di dunia, paling cuma 70 tahun. Paling lama 80. Paling top 90. Jarang-jarang 110 belum nemu aneh. Itu juga 100 tuh orang juga paling salah ngasih tahunnya. Orang kalau ditanya, misalkan nih sekarang tahun berapa ya? Berarti kalau orang umurnya sekarang 100 tahun, lahirnya tahun 1920. Tuh Andi sama Ji Samsu, ngerti gak lo? Ya, Ji Samsu 1923. Ya, itu kalau ditanya, itu orang tua umurnya berapa, engkong? Kayaknya dulu aspal belum jadi, ya. Pokoknya aspal belum jadi deh gue lahir. Gak ada yang tahu tahun zaman dulu. Gak ada kalender, emang dikata rumah orang dulu ada kalender. Paham ya kagak? Iya dulu sibuknya inian perang, ya sama Belanda. Paham gak lo?
Makanya ya Allah, mumpung hidup nih dipakai cuman sebentar, ya kita pakai sebanyak-banyaknya buat taat. Kalaupun ente mau umur panjang, minta ya Allah panjangnya umur untuk taat kepada Allah Subhanahu. Gitu aja udah. Mudah-mudahan bisa barakah, bisa khair, bisa afiah. Jangan ragu sama Allah, yakin. Kalau ente yakin sama Allah, ente bakal takut. Kalau orang takut, pengennya kan deket-deket. Contoh, ente yakin sama Allah, ya, ente takut sama setan, ente larinya kemana? Ke Allah lah. Ada jin nongolin, misalkan jin berubah bentuk, ya, jadi pocong misalkan. Lari gak ya? Lari, tergantung sikon. Kalau pocongnya berduit 50 juta, gue gak lari, gue ambil dulu. Iya lari. Ada pocong, ada jin sebagainya. Lari gak? Lari, ya. Itu setiap tempat jin ada. Jin itu memang ada dari Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bedanya kalau manusia mati, kalau jin kagak. Jin beranak pinak dari zaman dulu sampai sekarang. Setiap sudut daripada kita punya rumah juga ada jinnya. Ya, cuman alamnya berbeda. Yang jadi khalifah di alam dunia, di alam bumi ini adalah manusia. Kan kita harus ngomong, ini adalah pengajian tiket surga. Nanti kamu saya ajak sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.